Ya, berikut ini contoh. Pertama-tama sebelum menginstal MySQL Connector, yang harus diperhatikan adalah Anda harus sudah menginstal Visual Studio 2010. Kemudian kalau sudah, silakan instalasi XAMPP ya. Di dalam XAMPP itu nanti terdapat ada MySQL, ada PHP, dan htdoc seperti ini ya. Kemudian yang ketiga, lakukan ekstrak file, ini filenya seperti yang ada di file ini yang akan saya kopikan ya, folder tutorial VB ini. Setelah itu ada mysql.data.msi, silakan diinstal. Nanti biasanya di tengah-tengah itu memerlukan dia minta untuk connect langsung ya, otomatis terintegrasi dengan Visual Studio 2010 nya. Jadi silahkan nanti jika ada minta integrasi dengan Visual Studio 2010, maka di yes saja ya. Kalau sudah, kita akan buka Visual Studio 2010 ya. Ya, ini contohnya saya akan lakukan create project ya. Kenapa? Oke, ini saya taruh default aja. Ya, nih kalau Anda sudah create ya satu form, ini saya tulis saja nama formnya adalah, saya sebutkan dulu semuanya, ini adalah form data pegawai ya. Oke, ini untuk lokasinya, jadi untuk setelah saya running, yang ingin di defaultkan pertama kali muncul adalah dia berada di posisi mana. Saya taruh di posisi center screen ya. Kemudian setelah itu jangan lupa XAMPP-nya di start ya, seperti ini. Kalau Anda nanti sudah install, di start. Bagaimana cara menggunakan yang komponennya tadi? Ya, ini saya klik kanan di sini ya. Jadi toolbox saya taruh aja di general, klik kanan, choose item. Ya, jika sudah keluar seperti ini, silakan cari yang tadi ya, MySQL. Ini saya scroll aja ke bawah, nyari yang ada namanya MySQL. Ya, ini sudah ketemu. Saya centang ketiganya ya. Ini saya pakai 667 ya, versi 667. Kalau yang tadi ini versinya yang 622 ya, tidak ada masalah. Nah, jika ingin download yang terbaru ya ini 667 ya. Oke, kalau sudah tekan OK, dia akan muncul di sebelah kiri seperti ini. Ini langsung saya drag aja satu, MySQL connection ya, sehingga akan muncul seperti ini. Dah, yang penting yang ini MySQL connection. Baik, kalau sudah, karena XAMPP-nya sudah start ya, XAMPP-nya sudah start, maka kita bisa running melalui browser ya. Browser localhost seperti biasa. Ya, seperti ini.
Oke, admin. Ya. Jika sambil nunggu ya, akan membuat tampilan yang sederhana. Insert atau delete di ya, ini saya masukkan label, pegawai ya, kemudian saya masukkan lagi text box, saya beri nama PHP kode pegawai. Selanjutnya saya copy ya, copy, paste. Tadi Anda bisa klik kanan, copy, dan di sini ada paste, tinggal diatur. Pegawai, kemudian paste lagi ya, alamat, nomor, ponsel. Ini. Jika sudah, jangan lupa di save ya. Dan ini saya beri button, ada tombol simpan. Oh ya, kalau yang ini tadi NIM-nya sudah saya ganti. Yang ini juga akan saya ganti NIM-nya. Apa ya? Anda bisa tuliskan seperti ini. Kemudian yang bawah ini juga saya ganti txt, alamat bawah juga saya ganti txt ponsel ya. Oke, ini juga saya ganti NIM-nya ya, PTN simpan, tapi untuk penamaan ini tetap ya simpan. Baik, kalau sudah sama seperti sebelumnya, ini saya kopas saja simpan. Ini nanti untuk ubah PTN ubah ya, NIM-nya PTN ubah, sedangkan untuk mengganti tulisan simpan tulis sini ubah, dan sini hapus, NIM-nya adalah PTN hapus. Oke, sudah untuk insert. Sama kita tambahkan satu lagi ya untuk baru itu artinya jadi ketika PTN baru untuk memulai transaksi pertama, jadi harus diklik baru terlebih dahulu agar isiannya atau text box-nya kosong. Data seperti ini, baru simpan, kita hapus ya. Oke, bukan satunya ini yang belum jenis kelamin. Ya, apa jenis kelaminnya di sini saya masukkan jenis kelaminnya di sela-sela sini.
Nanti di sini ada, saya pakai yang radio button. Laki-laki, terus satunya perempuan. Laki-laki perempuan seperti ini. Oke, kalau sudah ininya saya tata lagi. Oke, sudah. Ini saya perpanjang. Nama juga bisa agak otomotif. Saya ubah menjadi susunan mesti aja. Oke, nama karena memang agak panjang, alamat juga agak panjang, ponsel kecil aja nggak pegang mengikuti ya. Baik, kemudian kalau sudah, saya gunakan, Anda bisa pakai list view atau menggunakan data grid view, tapi tutorial ini menggunakan list view aja. Kita akan menggunakan list view. Saya taruh sini. Oke, kemudian klik kanan pada list view, klik kanan properties, dan view-nya ini diganti menjadi details ya, dan juga kalau sudah seperti itu, ini ujungnya ini diklik edit column, dimasukkan sebanyak sejumlah gini, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Nah, kemudian tinggal diganti name-nya ya, kode pegawai, ini ya, ini teksnya yang diganti, kode pegawai, kemudian nama pegawai, saya masukkan di sini jenis kelamin, terus alamat, yang keempat ponsel. Nah, ini mungkin kalau ingin diubah oke terlebih dahulu ya, ini kurang panjang ya, ini bisa Anda langsung tarik ininya atau tekan edit di sini ya, width-nya ini yang diubah-ubah 150 seperti itu. Jenis kelamin ini enggak, gini aja. Alamat ini agak panjang. Oke ya, sehingga seperti ini. Oke. Nama pegawai, oke, nah ini sesuai. Nah, ini agak panjang nggak masalah. Nah, kalau sudah, Anda double klik di
blank area sini di headernya sini bisa ya. Kayak contohnya ini saya double klik di sini atau saya double klik di sini, itu nggak masalah. Sini ya saya double klik ya, nanti dia akan langsung masuk ke form load. Ini saya panggil yang namanya MySQL tadi, MySQL titik data titik MySQL client. Terus saya panggil lagi import MySQL data. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti saya sudah melakukan import komponennya tadi, komponen MySQL. Kemudian saya masukkan lagi satu new item ya. Saya pilih modul saya oke aja. Modul ini gunanya adalah untuk dia untuk disimpan untuk variabel-variabel yang sering digunakan. Jadi kalau variabel koneksi seperti itu kan sering digunakan untuk tiap form. Jadi saya singkatnya menjadi satu, yaitu di modul. Tapi tetap di modul tetap harus saya panggil import MySQL titik data ya, sama seperti form-form sebelumnya, MySQL titik data titik SQL MySQL client. Kemudian di sini saya tuliskan namanya, saya tulis public ya agar bisa diakses oleh banyak orang. cn new MySQL connection. Ini saya cari MySQL connection. Nah ini, kemudian saya panggil lagi public cmd as new MySQL command. Kemudian saya pilih lagi public rd atau sdr bisa as MySQL data reader. Jadi saya menggunakan connected environment ya, code connected environment, yaitu ada cmd, ada command MySQL command, dan juga ini MySQL data reader ya. Untuk berikutnya saya akan membuat sebuah sub. Jadi public ini gunanya adalah nanti variabel-variabel ini itu bisa diakses di seluruh form yang akan kita buat. Oke, saya panggil lagi, saya buatkan satu lagi function yang namanya public koneksi ya. Public koneksi seperti ini. Nanti di public sub koneksi ya, sehingga dia end sub seperti ini. Saya gunakan cn titik ya plus, kemudian cn sama dengan new MySQL connection. Oke, ini kurung tutup double string ya, kemudian cn titik open. Oke ya, ini yang penting di sini. Oke, kemudian connection nanti di dalam sini itu diisi connection string. Kita coba ya caranya. Anda bisa cari di Google, namanya connection string Visual Studio MySQL ya, ini bisa. Nah ini macam-macam datanya ya. Ada yang menggunakan password, ada yang tidak, standarnya seperti ini. Oke, kalau gitu saya akan buat password dulu, buat database di MySQL ya. Saya pakai PHP admin, saya create-kan dulu namanya, nama database-nya adalah apa ya, atau penjualan aja ya, penjualan
Kalau sudah, saya create ya. SIM penjualan gitu ya. Setelah saya create, nah nanti di sini SIM penjualan saya createkan satu pegawai tadi ya, seperti ini. Ini kan data pegawai 1 2 3 4 5 berarti saya buatkan nomor kolomnya ini 5 ya, name-nya TPL pegawai ya. Sudah, saya go ya. Ini namanya adalah pegawai, saya kasih varchar lengthnya 20, kemudian ini nanti jadi primary key ya. Mary ya. Kemudian masukkan lagi nama pegawai, kelamin. Oh iya, kalau bisa membuat fieldnya tanpa spasi seperti ini ya. Kalau pakai spasi nanti bisa error ya. Kalau bisa tanpa spasi seperti ini. Nah, ada ponsel, ada ini ya. Ponsel saya gunakan varchar, alamat saya gunakan varchar. Ini saya isi 45 atau 50 ya, bisa. Nama pegawai saya kasih 50. Nah, untuk jenis kelamin ini Anda bisa gunakan yang tipe data bit. Nah, tipe data bit atau char bisa ya. Char ini ya. Saya gunakan char berapa? Char 2. Nanti ada laki-laki sama perempuan, jadi nanti yang dimasukkan cukup kodenya L atau P gitu aja ya. Kalau sudah, saya save. Terus ada yang belum, oh ini ponsel lengthnya saya kasih 30 ya. Nah, oke. Berarti ini sudah ada tabel pegawai ya. Baik, nanti kalau saya sudah cari di sini ya, ini saya kopas, copy ya, saya masukkan di Visual Studio nya sini, paste ya, paste. Nama server ini nama database nya, sorry bukan server, ini nama localhost ya. Ini nama yang ada di SMPP karena saya menggunakan localhost ya, localhost. Nah, ini database nya, ini yang SIM penjualan tadi. Ini tidak perlu huruf besar kecil seperti ini, Anda bisa tuliskan biasa seperti ini, nggak masalah. UID kalau di tempat saya namanya root, passwordnya kosong ya, seperti ini. Nah, kalau sudah, koneksi ini saya panggil langsung di form sini. Saya double klik di sini atau di blank area ya, saya double klik. Kemudian di form load saya panggil koneksi. Nah, seperti ini. Saya running. Kalau ini tidak terjadi error, berarti sudah benar ya. Ya, ini berarti sudah benar ya. Koneksinya sudah tidak ada masalah. Seperti itu. Koneksi sudah, ini sudah ya. Oke. Ya, jika sudah bisa running ya, berarti artinya tidak ada kendala di koneksinya. Langkah berikutnya adalah double klik di blank area seperti ini. Saya lakukan inisialisasi dim ya. Atau nggak usah inisialisasi juga tidak apa-apa karena di sini sudah ada ya. Maka langkah berikutnya adalah untuk simpan, ubah, sama hapus ya, karena sintaknya hampir mirip ya.
sintaknya mirip, cuma nanti query-nya yang berbeda, maka akan saya jadikan satu di modul. Ini contohnya public sub DML ya, query as string. Oke, baik, kalau sudah saya panggil yang cmd sama dengan new mysql comment query, cn. Cn ini artinya adalah koneksi. Koneksi ini referen ke sini ya nanti. Sudah cmd titik execute non query ya. Ya, berarti nanti ketika ini simpan ya, simpan data, maka dia panggil aja dml ya, insert into nama tabelnya ya, nama tabel yang ada di MySQL Anda, tbl pegawai ini pegawai values ya, kemudian ini diisi ya supaya tidak terjadi error. Ini petik 1 2 kali ya, kursor taruh tengah, kemudian tanda string 2 kali, kursor taruh tengah, spasi 2 kali, kursor taruh tengah, dan 2 kali, kursor taruh tengah, spasi 2 kali ya. Kemudian saya panggil yang namanya kode pegawai ini ya, .text. Oke, kalau sudah tidak terjadi error seperti ini ya, Anda bisa lakukan copy paste di sini sampai sini. Kalau masih error ya harus dibetulkan dulu petik-petiknya. Oke, ini saya masukkan ya nama txt nama pegawai .text ya, kemudian nah tadi untuk apa ini jenis kelamin ini kan laki-laki dan perempuan ya, saya set aja secara default, saya klik yang laki-laki, ceketnya saya kasih true, dan di sini saya inisialisasi dim jks string. Oke, if radio button 1 ceket sama dengan true ya, maka jk sama dengan L, artinya adalah radio button 1 yang ini ya, jika ininya tercek maka dia laki-laki ya, dan itu ini. Else selain itu atau radio button 2 maka seharusnya ini adalah P ya, sehingga yang saya masukkan di sini adalah cukup JK. Break dulu ya, ini kita lanjutkan ya. Jadi untuk radio button tadi, jika kalau saya running ya, jika nya adalah jika saya pilih radio button 1 berarti dia akan JK nya terisi L. Jika dia radio button 2 maka dia akan terisi JK nya akan terisi P, gitu ya. Nah, baik, setelah itu ini kita cek database nya. Nah ini nama pegawai ya, ini seharusnya varchar, kita ubah aja varchar 50 ya, save. Nah, tadi saya coba menginsertkan satu data, yes. Ini untuk pertama kali kosong. Kalau sudah, kita coba running lagi, kita masukkan namanya pg
1 ya, ini nolnya ada 3, 4, 5, 6, 7, 1, nama pegawai Agung, kelaminnya laki-laki, alamatnya Kenjeran 42, ponselnya saya isi random dulu. Kalau sudah nanti disimpan ya. Ya, kita cek di MySQL-nya. Ya, datanya sudah masuk, sudah sesuai. Ya, berarti untuk simpan sudah selesai. Kembali lagi ke Visual Studio. Supaya lebih bagus, ini biasanya kita beri music book ya, atau pesan, atau ya seperti ini bisa .show. Nah, ini nanti ada keterangannya, ini text string, berarti Anda harus masukkan karakter string, data tersimpan. Kemudian caption ini untuk headernya atas, tulis saja informasi. Kemudian ini dikasih OK ya, tombol OK, ambil yang informasi, sudah ditutup ya, seperti ini. Jadi ketika saya running, maka dia akan muncul PG ya, ini contohnya. Jenis kelaminnya perempuan, alamatnya adalah Angkut Nadia, nomor ponselnya saya random. Sudah saya klik simpan. Nah, kalau dia datanya sudah berhasil masuk, dia akan muncul informasi seperti ini. Sudah di OK. Kita cek di MySQL-nya, ya datanya masuk. Hal yang sama dengan ubah dan hapus ya. Ubah, tombol ini, tombol ubah saya double klik sehingga dia akan otomatis create seperti ini. Nah, untuk tombol ubah caranya sama ya. Ini code-nya yang sudah selesai, sudah jadi, bisa Anda copy ya, terus kemudian masukkan ke sini. Tinggal Anda ubah query-nya. Update tabel pegawai, values-nya dihapus, dan kode pegawai ini kan nanti menjadi primary key ya, dijadikan where. Maka dari itu saya cut aja ya, saya cut sehingga nanti bisa saya ubah di belakang. Oke, nama pegawai JNS kelamin, nah ini harus disamakan. Nama pegawai sama dengan, kemudian ini saya kasihkan JNS kelamin dengan alamat ponsel, alamat sama dengan, kemudian ponsel sama dengan. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi belakangnya dikasih where-nya apa? Where berdasarkan primary key-nya. Primary key-nya kalau di sini adalah kode pegawai. Berarti di sini saya tuliskan kode pegawai sama dengan petik 1 2 kali, kemudian string 2 kali, kursornya taruh tengah, spasi 2 kali, dan ya, taruh tengah, kemudian dimasukkan yang txt kode pegawai.text seperti ini. Data sudah berubah. Nah, ini bisa ya, pakai kata
data tersimpan, data sudah berubah, ya, atau data berhasil diubah juga bisa, diubah, ini juga bisa, ya. Tapi update ini nanti supaya Anda tidak perlu mengisi banyak data ya di sini, kayak contohnya nanti kalau saya masukkan di sini kan harus, ya saya ketik satu-satu lagi kan, namanya siapa tadi. Nah seperti itu nanti bisa dijembatani dengan double klik yang ada di sini. Jadi di list view-nya nanti dikasih double klik, nanti datanya akan masuk semua ke sini, itu bisa. Nah kemudian setelah update selesai, kita coba dulu update-nya. PG awalnya 7 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, saya ganti namanya Anita, ya. Anita Saraswati, jenis kelaminnya adalah perempuan, alamatnya tadi Rongkut Madya, dia 26, ya, nomor ponselnya random, ya. Oke, ini contohnya. Jadi seharusnya nanti yang ada di sini Rongkut Madya ini akan berubah, ya. Oh, ini nomor teleponnya saya kopas saja, ya, supaya ini kode pegawainya, nama pegawai, jenis kelamin, alamat rumah. Kalau sudah diklik ubah, ya. Nah ini ada yang cepat. Oh ya, ada salah set, ya, kurang set di situ. Update tabel pegawai set. Nah ini setnya ini kita masukkan lagi, PG 0-nya 7 kali, 2, ya, kita cek. Anta Saraswati, perempuan, Rongkut Madya, Papua. Oke, dan saya klik ubah. Nah, ada keluar pesan seperti ini, artinya datanya sudah berhasil diubah. Kita cek, ya, di MySQL-nya. Nah, ini dia sudah berubah, ya. Itu kalau sudah terus saja. Nah, setelah tahapan ini lanjut ke list view. Di sebelah kiri ini macam-macam objeknya, dan di sebelah kanan sini ada metode-metodenya, ya. Jadi di sebelah kiri sini saya pilih yang list view, sebelah kanan ini saya, jadi rencananya nanti list view-nya ini saya double klik, ya, data yang ada di list view saya double klik, nanti datanya keluar semua yang ada di sini. Nah sebelum saya melakukan list view-nya double klik, berarti di pertama kali running, ya, pertama kali form itu di running, maka dia harus memunculkan semua datanya yang ada di sini. Nah, kalau berarti di form load, ya, di sini form load ini saya masukkan sintaknya connected environment, cmd sama dengan new, ya, MySQL comment. Ini saya masukkan select bintang from tbl pegawai, ya. Kalau sudah sdr tadi, ya, data reader saya panggil cmd MySQL comment titik execute reader if dr sdr, ya, sdr dot s2. Nah,
ini artinya apakah hasil query ini itu nanti ada hasilnya gitu, ada barisnya gitu. Kalau ada maka tampilkan. Nah, menampilkannya bisa pakai while ya. SDR titik read ya. Ini udah saya masukkan list view-nya. List view, nama list view-nya tadi list view 1 items dot add ya. SDR titik item yang ke 0. Nah, ini. Nah, untuk yang kedua, baris kedua, list view 1, list view 1 titik items ya. Ini yang bawahnya ini. Nah, yang kedua, list view 1 titik items titik count min 1 dot ya, sub dot add. Ini SDR item yang ke 1 ya, seperti ini. Jadi untuk yang ini digunakan untuk memasukkan data ke list view pada kolom ke 0, artinya kolom kode pegawai ya. Sedangkan yang bawahnya ini adalah untuk kolom ke 1, ini kolom nama pegawai, jenis kelamin, alamat, nomor ponsel, berarti tinggal mengikuti, tinggal di copy paste ya, belakangnya tinggal diganti 2, 3, 4 seperti ini. Nah, kalau sudah jangan lupa ditutup dr titik di close ya, kemudian cmd titik dispose. Sudah, kita coba running. Ini tampilannya ini, code yang ada di form load ini kita coba running. Oh ya, ini ada. Nah, ini seharusnya koma cn. Kalau sudah di running ya, ini oke ya, kelaminnya oke, sudah sesuai, nomor telepon, ponsel ya, ini termasuk nomor nama pegawai juga. Ini bisa super cantik tampilannya, bisa kita ubah ya, namanya 50, jenis kelaminnya kasih 10. Oke, nah udah, nanti di running ya, seperti ya. Oke, ya sudah bagus. Misalnya agak panjang ya, jenis kelamin ini bisa ukurannya lagi ya. Nah, masalah tampilan ya. Kemudian kalau sudah, ini langkah berikutnya adalah masukkan list view tadi. Kita ambil objeknya list view. Jadi rencananya ini kalau saya double klik gini ya, nah ini nanti dia akan masuk semua ke sini. Berarti pertama list view-nya kita klik kanan, properties ya. Jadi list view-nya klik kanan, properties, cari yang full row select, ini harus true ya. Kalau sudah true dia akan tampilannya seperti ini.
sudah, setelah full row select ya, maka saya panggil yang namanya list view-nya tadi, objeknya, kemudian double klik ya, panggil double klik. Nah, list view double klik, saya pakai event list view. Jadi ketika list view-nya nanti ini itemnya ini saya double klik, nah seperti ini, maka dia kan langsung keluar gitu, di sini ya. Saya masukkan txt kode pegawai .text ya, sama dengan is txt kode pegawai text sama dengan is view 1 item select ya, selected ini items yang ke 0, sub item yang ke 0 titik text ya, maka dia akan tampilannya ini saya copy paste ya, copy terus ini saya copy, taruh bawahnya paste, ininya saya ganti ya, txt nama pegawai sub item yang ke 1 ya, sehingga nanti tampilannya adalah ketika ini nanti saya double klik, kalau saya klik satu kali ini dia nggak akan respon apa-apa, tapi kalau ini saya double klik ya, maka dia akan milih. Sini pun sama ya. Oke ya, oke. Kemudian untuk radio button ini ada perlakuan yang sedikit beda, tapi tetap sama, kita gunakan ini ya, berarti pakai if ini selected sub item yang kedua text ini sama dengan ya, ini sama dengan L gitu ya, laki-laki, maka radio button 1 titik jacket true, else nya adalah radio button 2 yang true ya, dia akan otomatis berubah. Kemudian jika sudah, maka txt alamat ya, text sama dengan kita ambil dari sini ini yang ketiga, dan yang terakhir adalah ponsel, ini keempat. Oke, kita coba ikutnya ya, kita coba. Nah, kita double klik di sini ya, sesuai ganjaran 42 ya, kita double klik lagi yang bawahnya, dia sudah pindah ya, radio buttonnya sudah berpindah ini ya. Nah, baik. Nah, jika sudah di pegawai, kode pegawai juga sudah ya. Oke, berarti Anda ketika melakukan update data maupun delete data tidak perlu memasukkan data seperti yang awal tadi, Anda cukup double klik yang ada di sini. Baik, untuk hapus Anda bisa melakukan modifikasi di sini ya. Nah, sama kita panggil function ya, function dari data berhasil dihapus. Kita ambil function dml lagi, kemudian saya masukkan query-nya delete ya, tbl pegawai where, saya tambah delete from tbl pegawai where ya, kode pegawai sama dengan
ketik ya. Ini dimasukkan yang txt kode pegawai .text. Nah, jadi nanti setelah berhasil insert atau berhasil update data atau setelah berhasil mengupdate, maka dia seharusnya data yang ada di list view ini akan berubah juga. Ya, begitu pula dengan data yang ada di sini akan clear gitu ya. Isiannya akan otomatis clear atau kosong. Nah, untuk itu kita coba code-nya ini bisa dipindahkan ya, code-nya sebetulnya. Atau ini bisa dimasukkan di sini sebelum Anda saya masukkan ini. Nah, jadi code yang sama yang ada di form load ini saya masukkan ke dalam btn simpan ini ya. Copy paste aja sama, begitu pula dengan yang update. Kita cek pg 2 3 4 5 6 7 3 ya, pegawainya menyelek lagi alamatnya Kurungannya Timur namanya ya, 23 ponselnya saya isi terserah. Kalau nanti saya klik simpan, maka di sini akan muncul pg 003 data tersimpan. Nah ya, nah ini ada double data, tidak apa-apa, tidak usah khawatir ya, itu memang sengaja saya buat seperti itu. Jadi kita perlu tambahkan di sini sintaknya issue 1 items dot clear. Nah, artinya adalah data yang ada di sini tadi yang awal pg1 sama pg2 itu harus di clear terlebih dahulu seperti ini, baru kalau sudah lakukan select lagi. Nah, lakukan select lagi itu ini ya, seperti itu maksudnya. Jadi sintak ini di atasnya akan saya masukkan list view clear semua, begitu pula dengan yang hapus sama yang update. Ini untuk update, nah, bawahnya untuk yang hapus. Nah, seperti ini. Oke. Kalau dilihat ini sintaknya sama dan berulang ya, berulang. Sebenarnya bisa Anda persingkat sintak ini. Nah, masukkan aja di sini, saya kasih contoh sub tampil list view. Ininya saya masukkan key as string, gunanya adalah untuk, jadi karena sintaknya sama semua ini ya, sintaknya ini sama semua, maka daripada kita ngetik berulang kali, ini tinggal ya, kita tinggal ubah ini akan sengaja saya komen, ini juga saya komen. Nah, key ini nanti diisi dengan ini query ya, query berarti di form load saya panggil tampil list view, kalau buka kurung tutup, ini saya masukkan yang selectnya tadi tentang from pegawai ya. Tak, kalau join tabel ya di sini bisa dimasukkan ya, query-nya ini. Nah, ya. Oke, ini nanti tinggal semuanya tinggal di bawahnya sini tinggal dimasukkan seperti ini ya. Jadi pilih salah satu ya. Jadi kalau Anda sudah membuat sub
sub tampil list view, maka ininya tidak perlu dimasukkan ya. Tapi kalau Anda tidak menggunakan ini tampil list view seperti ini, maka Anda wajib memasukkan yang ininya. Kita coba. Nah, 1 2 3. Oke, saya masukkan lagi PG 1 2 6 7 4 ya. Namanya Jenny, alamatnya adalah Tundoro Selatan 12. Nomor ponselnya random. Nah, kalau sudah nanti disimpan. Data berhasil disimpan ya. Ini mau saya ganti, saya ubah PG003. Nah, saya ubah, ternyata Asmara. Nah, saya tambahkan kata-katanya Asmara Dono ya, ada teman Dononya. Jangan diklik simpan lagi, tapi diklik ubah ya. Nah, ini kata berhasil diubah ya. Tadi ini karena datanya sudah di clear ya, sudah clear, maka akan ditumpuk lagi ya, diisi dengan data yang baru. Jenny juga seperti itu. Nah, oke. Ini Jenny akan saya hapus ya, seharusnya di sini akan hilang di disk view-nya. Data berhasil dihapus ya. Oh, ininya belum hapus ya, karena memang belum clear ya, kita belum menggunakan cetak clear text box ya. Seperti itu. Untuk baru ini gunanya nanti untuk memulai transaksi pertama kali dan sekaligus meng-clear atau menghapus semua data yang ada di text box ini. Kita langsung aja ya. txt .clear ya, kita bisa gunakan seperti ini. txt nama pegawai clear, txt nama pegawai alamat clear. Ini txt nama pegawai txt ponsel clear. Nah, radio button 2 radio button 1 dot checked sama dengan true ya, kita defaultkan ke true. Oke, kalau sudah ada code seperti ini ya, maka kita coba running. Saya double klik di sini, perempuan ya, saya klik baru, seharusnya ini bersih semua dan radio buttonnya pindah ke laki-laki ya, seperti itu. Jadi kalau ingin semua inputannya itu bersih, Anda bisa gunakan ini bisa dikopaskan di sini ya. Bisa di kanan, copy ini bisa, ini juga bisa paste. Nah, bisa seperti ini ya. Sama kita baru ya, jangan ya. Ini saya coba PG 004, namanya saya ganti jadi Ningsih gitu ya. Lihat ya, di sini akan muncul PG 004, kemudian data yang ada di sini akan terclear ketika saya klik simpan ya, karena tadi insertnya ini ya, ini tombol simpan sudah saya pasang itu. Data berhasil disimpan ya, seperti ini. Oke.
ini saya ganti Saras. Nah, ternyata ada spasinya, Saras spasi Pati. Saya klik ubah ya, nanti akan clear juga di sini. Nah, ya, oke. Ubah sudah, baru sudah. Nah, tinggal yang sekarang adalah membuat penomoran ini. Nah, nomorannya dibuat otomatis, itu juga bisa. Jadi ketika saya klik baru, nanti akan otomatis dia akan PG 005 seperti itu. Ya, ini kita lanjutkan untuk membuat generik penomoran yang otomatis. Jadi ketika ini nanti klik baru, nanti akan otomatis berubah formatnya menjadi PG 0-nya 7 kali ya, kemudian susun nomor 5. Ini code-nya, jadi Anda bisa gunakan yang ini. Ini query-nya, dan ini code-nya yang dimasukkan di VB Visual Studio, berarti semuanya. Copy, saya masukkan di sini, di bawahnya sini. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ketika ini saya running ya, kalau saya running menggunakan query ini, saya running jadi kalau query-nya ini ya, query-nya ini saya running, saya masukkan di sini ini saya hapus, petiknya ini saya hilangkan sehingga seperti ini. Saya running ya, maka dia akan hasilnya 5. Jadi kegunaan query ini adalah mengubah atau memotong yang semula ini PG formatnya seperti ini, PG 001 diubah menjadi 1 gitu kan. Jadi ininya dihilangkan ya. Dihilangkan. Pakai caranya bagaimana? Ini pertama di substring dipotong 3,10 karena ini totalnya ada lengthnya ada 10, maka saya ambil dari item ketiga 1, 2, 3. Jadi saya akan potong length 3 sini sampai ke belakang 10 ya. Setelah itu saya konversikan ke desimal. Ini 0000 ini saya 001 ini saya konversikan ke desimal, hasilnya 1. Setelah itu saya max. Gunanya adalah supaya mendapatkan nilai terakhir. Nilai terakhirnya berapa kalau di sini? Ini adalah 4. Saya tambahkan 1 sehingga hasil akhirnya adalah otomatis akan keluar 5. Ya, case when ini gunanya jika query ini hasilnya adalah 0 seperti itu ya, maka dia akan langsung 1 gitu. Nah, jika sudah hasil query-nya tadi di sini ada 5, maka dia akan muncul di sini. Nah, txt kode pegawai text sama dengan ini 5 ya. Nah, sintak ini itu gunanya adalah untuk menambahkan ini ya, menambahkan nolnya ini ya, angka 0 di belakang PG, setelahnya PG ditambahkan 0 sebanyak 7 tadi, seperti itu. Nah, ini saya coba di running. Ketika saya klik baru ya, maka dia akan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya.
cek 1 2 3 4 5 6 7 ya, sudah sesuai dengan formatnya ini 7. Pegawai Jojon, alamatnya Turi ini, kemudian saya klik simpan ya, Jojon Gedung Turi. Dia kalau saya klik baru lagi maka seharusnya PG6 ya. Ini ada yang masih belum sesuai ya. Nah, ini berarti bannya ini harus dinolkan. Ban sama dengan string seperti ini. Nah, kita coba lagi. Ya, ban sama dengan string. Kenapa? Karena supaya dia tidak menyimpan lagi. Ya, ini pertama, oke. Oke, sudah. Saya klik baru lagi. Ya, dia formatnya sudah sesuai. Ya, kalau saya klik baru lagi dia tidak akan nambah. Ya. Seperti itu. Ya, itu untuk form 1. Untuk selanjutnya, form selanjutnya namanya saya tambahkan, ini ada kode kriteria, kode jenis gitu ya namanya. Kode jenis, ininya saya tambahkan varchar, ranknya sama 20, nama jenis, kemudian nama, ini untuk kan karena penjualan, jadi jenis barang ya maksudnya, jenis barang itu maksud saya ya, jenis barang, ini juga varchar. Nah, saya kasih aja 20. Oke, kemudian indeksnya dia pakai primary key ya, kasih primary key. Kalau sudah kode sama jenis, kita tambahkan satu lagi keterangan ini varchar 50 ya. Ya, ini sudah. Oke, varchar 50 tapi create namanya tbl jenis namanya. Nah, kolomnya ada 3, saya klik go, tadi belum tersimpan. Varchar 20, jenis barang, varchar 20, keterangan, varchar 50, kemudian indeksnya primary, itu jenis varchar. Oke, go, kita kasih ya, ini sudah keluar TPL jenis sama TPL pegawai ya. Nah, kita harus buat lagi satu lagi seperti ini ya, seperti ini, tapi bisa juga dengan cara yang cepat ya, cara cepat. Contohnya adalah ini saya copy dan saya pastekan. Oke, ini kan muncul seperti ini ya. Ini yang baru ini tadi saya rename ya, harus di rename form 2 atau saya ubah jadi form jenis seperti itu. Terus nanti ini saya copy ya, saya blok, saya copy. Oke, kalau sudah seperti ini, setelah itu saya double klik ya, saya double klik lagi di blank area. Nah, ketika di sini ini saya ubah, ini saya
tekan ini sama ini form satunya ini saya ubah paste ya. Oke, kalau sudah jangan lupa di save yang ini, save all ya. Sudah di save all. Oke, kemudian supaya beda nanti diganti form jenis ya. Oke, sudah di save all lagi. Close ya. Kemudian kita open lagi, itu sudah double klik ya, ini sudah berubah, ini juga sudah berubah ya. Tinggal disesuaikan yang bawahnya ini ada kolomnya 3 1 2 3 keterangan ya, kode jenis barang keterangan ya. Ini tinggal diubah jadi kode jenis, kode, kemudian ini diganti menjadi jenis ya. Kemudian ini diganti menjadi keterangan ya. Oke, yang sisanya ini bisa kita hapus ya, karena ini tidak digunakan, karena ini kita cukup jenis barang keterangan ya. Seperti ini, jenis barang keterangan plus nanti ininya juga kita ubah posisinya ya. Oke, seperti ini. Kemudian diedit jumlah kolomnya, seharusnya ada 3 ya. Oke, ini kode jenis, kemudian saya ganti jenis barang, kemudian yang ketiga adalah keterangan ya. Sudah saya tekan oke ya, jenis barang keterangan, panjangnya saya ganti keterangan, saya isi 200 ya, ya seperti ini. Nah, saya simpannya, karena radio buttonnya tidak ada maka kita hapus ya. Oke, kemudian insert into tabel, ini kan ganti TBL jenis ya. TBL jenis dengan ini ya, TBL jenis. Kemudian kode, ini tadi kode pegawai ya, ini masih nyangkut kan di sini, ini bisa kita ubah jadi kode jenis CNS, ini dijadikan txt CNS ya. Ini juga bisa kita ubah menjadi keterangan. Nah, sudah ya, ini alamat ganti keterangan tadi karena cuma 3 ya, berarti yang belakang tidak perlu. Ini JK juga tidak perlu. TXT nama CMS ya, TXT kode ya. Oke, data tersimpan. Di list view nya tadi diganti menjadi TBL jenis ya. Ini karena jumlahnya cuma 3, berarti sampai sini aja. Nah, ya, pendekatan ini tidak ada, tinggal kita hapus ya. Ini juga dihapus karena tidak kita gunakan. Update
TPL jenis CNS barang ya, sama dengan txt nama CNS ini diganti menjadi keterangan ya, txt keterangan ya, kemudian where-nya ini kode jenis ya, disesuaikan dengan yang ada di sini, kode jenis yang jenis barang ini ini jenis BRG ya. Nah ini diganti menjadi txt kode CNS ya, seperti ini. Kita bisa diubah, ini juga diganti TPL jenis untuk ini juga perlu dihapus. Oke, ini juga dihapus, hapus ya. 01 ini 2 ya, delete from TPL jenis ya, kode jenis jenis barang SOP sudah, ini TPL jenis. Nah berarti di sini bukan kode web tapi kode jenis ya. Jenis ini juga saya paste kode jenis ini dari TPL jenis. Oke, kode jenis sudah. Oke, tadi depannya bukan BG tapi saya ganti JN ya, seperti itu. Untuk saya fokuskan runningnya ke form 2 tinggal klik kanan di sini Windows Application, klik kanan Properties, saya pilih yang form jenis dan saya running ya, seperti ini. Oh ini selectnya ya, belum ya, kita ubah itu karena selectnya masih dari nah ini TPL jenis server. Nah kita running ya, ini klik baru ya, sesuai terusnya jenis barangnya adalah ya, buku tulis ya, satuan simpan data tersimpan ya, klik baru lagi pensil ya, itu satuan tulis, saya double klik satuannya, saya hapus, saya ganti negatif ya, atau keterangannya ini pembelian penjualan barang harus satuan ya, satuan saya klik ubah ya, bukan satuan, saya klik baru lagi tulis buku gambar ya, 3 simpan. Oke sudah. Baru ya, saya tekan lagi buku gambar 4 nah, kurang itu 4. Oke, ini saya double klik, saya ubah 3 ya, klik
berhasil diubah, baru lagi gambar A5 ya, ukuran A5. Oke, ini ternyata sudah kita belum hapus ya, spamnya seperti itu. Yang kelima dihapus, tinggal ya data berhasil dihapus ya. Ini belum terselect lagi di bawahnya seperti ini ya. Kita coba stop, running lagi, delete nya delete tanpa pun, hapus. Ya, ini ada pengecekan. Oke, jenis biar txt kode jenis tetap presiden. Oke, kita coba query-nya. Kita cek query-nya ya. Ya, oke. Long ya. PPL jenis data berhasil dihapus, list view ya. Oke, kita coba cek lagi, baru buku gambar A5, ukuran A5, simpan. Oke, coba saya ubah lagi ya, dan saya hapus ya, data berhasil dihapus seperti itu ya. Form 1, form 2 ya. Untuk form berikutnya, untuk form jenis master ya, itu sudah di dalam 1 hari bisa cepat code-nya dengan model seperti tadi ya.